Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa dalam menghadapi masa-masa yang serba sulit seperti kondisi sekarang ini, kadang kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? What can I do? Selama manusia masih ada di dunia ini, kita tidak pernah berhenti untuk berjuang. Ada istilah mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Berjuang untuk apa? Ada orang berjuang untuk mencapai satu keberhasilan. Dia rela belajar sampai berpuluh-puluh tahun lamanya agar di kemudian hari dia bisa mencapai sukses di dalam kehidupannya. Ada seseorang yang berjuang untuk menghidupi keluarga sehingga mereka bekerja mati-matian agar keluarganya dapat tercukupi dan hidup dengan layak. Ada pula orang yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dan sembuh daripada sakit penyakitnya. Dengan segala upaya apapun dilakukan, asalkan sakitnya dapat disembuhkan. Tetapi satu hal yang terpenting dalam kehidupan orang yang beriman, yaitu berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah satu hal yang sangatlah penting yang harus kita miliki. Memang dalam perjalanan kehidupan manusia, kita pasti banyak mengalami satu hambatan, pergumulan dan tantangan yang harus kita hadapi. Dalam prosesnya hal ini memang tidak mudah kita bisa lalui. Kita berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan keinginan-keinginan daging yang terus berusaha menguasai dan bisa menyesatkan kita. Bapak Ibu sekalian, namun dalam perjuangan hidup ini, tidak semua orang itu kadang dapat keluar menjadi pemenang. Masih ada banyak orang yang masih terikat dengan pergumulannya, dan masih banyak orang yang terikat dengan kebiasaan buruknya. Bagaimana agar kita bisa berhasil dan memiliki kemenangan di dalam hidup kita? Pada pagi hari ini, kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang dalam hidupnya dia selalu mengalami kemenangan, yaitu Raja Daud. Dalam 2 Samuel 8 ayat 14b, firman Tuhan katakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dalam 2 Samuel 8 ini, kita bisa melihat serangkaian kemenangan yang diperoleh Daud dengan gilang gemilang. Di ayat yang pertama, dikatakan bahwa Daud dapat memukul kala orang Filistin. Di ayat yang kedua, Daud mengalahkan orang Moab. Dan di ayat yang ketiga, Daud menundukkan Raja Hadadezer, yaitu Raja Soba, di hulu sungai, dan menangkap 1.700 tentara berkuda dan 20.000 pasukan berjalan kaki. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima dan yang keenam, di sana diceritakan bahwa Daud menumpas orang Aram yang hendak menolong Hadadezer sejumlah puluhan ribu orang. Dan dalam perjalanan pulang, ia kembali mengalahkan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Di ayat yang ke-13. Begitu luar biasa apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Serangkaian kemenangan yang diperoleh Daud tidak sekalipun disebutkan di sana bahwa Daud mengalami kekalahan. Apakah itu karena kehebatan Daud? Apakah Daud memiliki keahlian dalam berperang? Atau Daud memiliki keahlian dalam strategi berperang? Apakah karena persenjataan Daud memiliki teknologi yang lebih mutakhir, yang jauh di atas daripada musuh-musuhnya? Bukan hal itu yang disebutkan di dalam Alkitab. Daud bisa menang bukan karena kuat dan hebatnya Daud, tetapi karena pemberian daripada Tuhan. Dalam 2 Samuel 8 ayat 6b dan ayat yang ke-14b dikatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kalimat ini ditulis dan diulang sampai 2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Daud adalah berkat pernyataan Tuhan dalam setiap peperangan yang Daud hadapi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Daud bisa mendapat penyertaan Tuhan
seperti itu yang membuatnya berhasil dalam setiap peperangan? Kuncinya adalah di dalam Mazmur 60. Di sana dituliskan bahwa apa yang dilakukan Daud sebelum ia berperang melawan Aram dan Edom, seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 ini. Dan di dalam Mazmur 60 ayat 1 sampai dengan 12 mencatat bahwa sebelum Daud melakukan segala sesuatunya untuk menghadapi musuh, maka Daud berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? What can I do? Daud memohon belas kasihan dari Tuhan, agar Tuhan memberikan kemenangan kemanapun Daud berada. Doa Daud dalam Mazmur 60 ayat yang ke-7 dan dalam Mazmur 60 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan bahwa supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap pelawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu sekalian, Daud tahu persis bahwa usaha manusia semata-mata akan sia-sia. Daud tahu bahwa kunci kemenangan hanya ada apabila Tuhan menyertainya, apabila Tuhan yang ikut berperang, dan Tuhanlah yang akan mengalahkan musuh kita, sehingga kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan yang gemilang. Sekali lagi saya katakan bahwa kunci kemenangan hanya ada apabila Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Apabila Tuhan yang ikut berperang, dan Tuhanlah akan mengalahkan musuh-musuh kita, sehingga kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan yang gemilang. Daud adalah Raja Israel. Dia adalah pemimpin pasukan. Daud dikenal dia sebagai orang yang hebat. Tetapi di hadapan Tuhan, Daud dia merendahkan dirinya. Dia melepas segala atribut kekuasaan dunia yang ia miliki dan selalu tampil polos seperti halnya seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya dalam peperangan, tapi justru dia melepaskan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah kunci yang membuat Daud berhasil dalam segala peperangan. Bapak Ibu sekalian, marilah pada pagi hari ini kita mau belajar dari Raja Daud, di mana Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang berdaulat untuk menentukan kemenangan dan keberhasilan kita. Tetapi kadang kita terbiasa atau kita cenderung mengandalkan kuat dan hebatnya manusia. Pada saat kita mengandalkan kekuatan manusia, seperti yang dikatakan Daud, bahwa semuanya itu hanya akan mengarah kepada hasil yang sia-sia. Seharusnya Tuhanlah yang ditempatkan di depan. Itu yang dilakukan oleh Daud, dan kita bisa menyaksikan hasilnya. Daud memperoleh serangkaian kemenangan demi kemenangan, sebab Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun Daud pergi berperang. Sekali lagi, Daud adalah raja besar bangsa Israel. Bahkan dikatakan juga sebagai raja terbesar bangsa Israel. Tetapi Daud tidak memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Hampir di sepanjang kitab Mazmur ini, kalau kita bisa teliti, kita bisa melihat bagaimana keintiman Daud kepada Tuhan. Bagaimana Daud tunduk dan menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan. Daud adalah salah satu sosok yang penuh karisma dan luar biasa. Namun di hadapan Tuhan, Daud menempatkan dirinya tidak lebih seperti seorang anak kecil. Raja yang besar, tetapi Daud berperilaku seperti anak kecil ketika berada di hadapan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa sifat daripada seorang anak kecil adalah dia polos, percaya, dan mau berserah sepenuhnya kepada orang tuanya. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dalam keluarga kita mungkin bagaimana reaksi anak kecil yang menyenangkan hati kita, keluguan dan kepolosan mereka, dan bagaimana mereka tidak menutupi keriangan mereka ketika menyambut kita pulang. Rasa lelah bekerja seharian pun bisa hilang seketika
pada saat anak kita berlari-lari dengan ceria dan penuh tawa memeluk kita. Anak kecil tidak berpura-pura, mereka tampil apa adanya dan selalu bergantung kepada orang tuanya. Mereka akan selalu merasa aman apabila ada di dalam dekapan orang tuanya. Sifat dari seorang anak kecil adalah polos, percaya dan mau berserah dan bergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Semua itu merupakan ciri-ciri anak kecil yang harus bisa kita teladani ketika kita berhadapan dengan Allah, Bapa kita yang penuh kasih. Pada saat kita berserah, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami tantangan, pergumulan, dan ancaman di dalam kehidupan kita? Peperangan demi peperangan akan terus kita hadapi. Apa yang mudah tapi banyak pula yang sulit. Setiap saat kegagalan bisa mengintip kita. Setiap saat kita bisa dikalahkan. Tetapi Tuhan sudah menjanjikan kemenangan dan kita bisa melihat kunci untuk memperoleh kemenangan, yaitu melalui apa yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak mengandalkan kehebatannya. Daud tidak mengandalkan ketenarannya, karismanya. Namun, Daud mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ia merendahkan diri secara total. Karena Daud tahu bahwa semua itu tidak akan ada gunanya jika tidak memiliki penyertaan dalam kehidupannya. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan ingin kita menyambutnya seperti sikap seorang anak kecil. Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepadanya, seperti anak kecil yang mengandalkan orang tuanya. Tuhan ingin kita bersikap polos, jujur apa adanya ketika berhadapan dengan Tuhan. Ini supaya apa yang kita lakukan membawa kita kepada berbagai kemenangan, bukan kekuatan atau kepintaran dan kehebatan diri kita sendiri atau kehebatan manusia lainnya. Marilah pada pagi hari ini kita mau belajar dari Daud agar kita bisa memperoleh hasil yang gemilang dari setiap peperangan yang kita hadapi, karena Tuhan selalu menyertai di dalam setiap peperangan, di dalam setiap pergumulan dan ancaman yang kita hadapi. Marilah pada pagi hari ini, maukah kita mengalami kemenangan? Sebelum kita melangkah dan melakukan segala sesuatunya, mari kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kunci kemenangan hanya ada apabila Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Apabila Tuhan yang ikut berperang, dan Tuhanlah yang akan mengalahkan musuh kita, sehingga kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan yang gemilang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.